ya. Pokoknya orang-orang yang bertanggung jawab memviralkan kasus Ahok kemarin itu juga punya dosa jariah sehingga kondisi bangsa kita menjadi berantakan seperti sekarang. Dan tapi ini Gus, saya kembali lagi ke masalah ibadah haji itu tadi ya yang dibatalkan. Kalau saya pribadi melihat bahwa sepertinya kebijakan pemerintah itu untuk membatalkan keberangkatan jemaah haji ini saya kira sudah tepat. Karena memang di satu sisi pemerintah Arab Saudi pada saat itu belum mengumumkan resmi bagaimana sikap mereka terhadap pelaksanaan ibadah haji pada tahun 2021 ini. Belum ada pernyataan resmi, dan ini yang digunakan sebagai senjata oleh kelompok-kelompok itu untuk mengkritik pemerintah, kemudian membuat berita-berita hoax dan lain sebagainya. Karena belum ada keputusan dari pemerintah Arab Saudi secara resmi pada saat itu ya. Tetapi kalau saya coba pikir secara ini ya, kita nalar lah secara logis lah. Kalau pada hingga bulan ini pemerintah Arab Saudi tidak mengeluarkan pernyataan resmi, maka sikap kita bagaimana? Nutut nggak? Misalnya nih ya, secara teknis untuk pemberangkatan ibadah haji. Misalnya nih, oke, kita pending dulu, kita jangan putuskan apa-apa, kita tunggu Arab Saudi bagaimana memberikan pernyataan. Ternyata sampai kesini sudah mau masuk bulan Dzulhijjah, nggak ada pernyataan. Pas mentok masuk bulan Dzulhijjah, kemudian ada pernyataan boleh gitu. Nah, bagaimana kita menyiapkan jamaah haji segala sesuatunya secara teknis dan lain sebagainya? Apakah semudah berangkat kita misalnya dari Jember ke Surabaya? Kan nggak seperti itu mungkin. Pengurusan visa, paspor, apalagi sekarang di masa pandemi ini harus ada swab dan lain sebagainya. Dan itu bukan hanya 1-2 orang, ada jutaan orang mungkin ya. Ada untuk Indonesia mungkin saya kurang paham ada berapa jemaah haji, yang jelas ribuan, puluhan ribu dan lain sebagainya. Nah, mempertimbangkan hal itu, saya kira pemerintah Indonesia sudah mengambil langkah yang tepat. Dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, Gus Yakut ya. Betul. Jadi sebagai antisipasi saja, karena dengan berbagai pertimbangan, yang pertama teknis, karena Arab Saudi tidak tegas, artinya pada saat itu belum memberikan pengumuman yang resmi. Sementara kita memang juga terkendala oleh masalah COVID-19 ini di negara kita yang memang belum termasuk yang dilihat sebagai negara yang sukses dalam penanganan secara 100%. Masih ada banyak kasus-kasus yang di beberapa daerah yang zonanya masih zona merah. Sehingga kalaupun misalnya jadi ibadah haji itu lanjut, resikonya itu ya kita mungkin jemaah kita menularkan ke bangsa-bangsa yang lain, atau kita tertular oleh dari bangsa-bangsa yang lain, dari India, dari segala macam, di daerah-daerah yang zonanya juga banyak yang merah. Tapi kenapa justru ini malah dijadikan sebagai digoreng lah istilahnya. Ini orang-orang itu banyak yang suka gorengan mungkin ya. Dari kecil itu baru lahir langsung dikasih gorengan gitu. Jadi suka dibumbui. Makanya terlalu banyak. Jadi pas besar suka goreng-goreng cerita, goreng-goreng peristiwa. Nah, ini gimana Gus? Sekarang perkembangan terbaru gimana nih? Kabar terakhir di beberapa media itu kayaknya sudah ada pernyataan resmi. Sudah ada pernyataan resmi, sudah ada pernyataan resmi dari pemerintah Arab Saudi bahwa untuk pelaksanaan haji di tahun ini Arab Saudi membatasi hanya 60.000 jamaah. Hanya 60.000 jamaah yang domestik. Artinya untuk di luar Arab Saudi ya ini kayaknya memang sudah dipastikan ditutup. Berarti untuk jemaah haji internasional gitu ya. Domestik itu artinya kan orang yang hanya berdomisili di yang memang sudah lama berada di Arab Saudi dan penduduk asli Arab Saudi. Bisa jadi mereka bukan penduduk asli tapi sudah lama berdomisili. Dan itu mungkin sudah dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada di sana dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, ini kalau sudah kayak gini nih gimana nih yang kemarin sudah keluar katanya pemerintah zalim? Ya akhirnya mereka masyarakat bisa menilai menurut saya. Ya, masyarakat bisa menilai. Makanya ini bisa menjadi pelajaran. Pasti akan ada banyak sekali momentum-momentum, ada banyak sekali isu-isu yang rawan digoreng ke depannya. Dan kita bisa belajar dari soal haji ini, Mas Sofyan. Betul. Karena apa? Karena haji ini mudah sekali menyulut masyarakat banyak. Karena haji
adalah sebuah ibadah. Yang kebetulan di Indonesia adalah merupakan negara muslim terbesar. Dan di Indonesia pula orang haji itu antriannya lama sekali. Jadi orang sangat rindu sekali untuk bisa. Jadi bisa secara psikologi saya pribadi sangat mengerti kenapa bisa mengeluh banyak sekali kemarahan di tingkat bawah. Karena memang orang pergi haji di Indonesia ini waktunya bisa sampai 10 tahun, 15 tahun. Ketika sampai kemudian dibatalkan. Sehingga apa? Nalar logis, berpikir yang objektif itu, memfilter informasi tidak bisa dilakukan karena dipengaruhi oleh kondisi psikologi. Kondisi psikologis dan emosi yang sudah tidak stabil. Betul, karena saking rindunya. Ini menunjukkan bahwa umat Islam kita itu sangat semangat sekali. Sisi positifnya mungkin kita itu. Cuman harus juga diimbangi dengan keobjektifan kita dalam berpikir, dalam menerima informasi. Karena ini tidak hanya dialami oleh jemaah haji di Indonesia, tapi seluruh dunia di semua negara. Apalagi kan Arab Saudi sekarang seperti yang disampaikan tadi sudah resmi menyatakan bahwa jemaah haji hanya dibuka untuk domestik dan dibatasi hanya sekitar 60.000 itu satu Arab Saudi malah juga banyak yang nggak dapat kayaknya 60.000 itu kan sedikit untuk ukuran negara Arab Saudi untuk warga negaranya sama warga negara lain yang ada tinggal di Arab Saudi rasanya lebih dari 60.000. Lebih dari 60.000. Yang biasanya sampai jutaan kan dalam satu kali musim haji. Sekarang hanya 60.000. 60.000 itu untuk ukuran kita mungkin hanya berapa desa gitu ya? Kayaknya berapa kecamatan mungkin? Itu ya paling banter mungkin ya satu provinsi. Satu provinsi. 1-2 provinsi saja. 1-2 provinsi. Dan ini satu negara loh, Arab Saudi hanya membuka 60.000. Betul. Dan ini pesan ya mungkin yang bisa kita petik ya pada kesempatan kali ini, bahwa yang pertama kita harus benar-benar hati-hati dalam menerima informasi, terutama siapa yang menyampaikan. Sanadnya juga harus jelas. Sanad dan matanya. Sanad dan matanya harus lebih dalam. Dan siapapun, bahkan meskipun dia itu adalah seorang ustadz atau misalnya seorang ilmuwan atau tokoh apapun, kita harus mencoba menyeimbangkan. Karena ada nih, saya akan bahas di konten lain nih. Ada sebuah channel YouTube namanya Benteng Akidah. Keren namanya, Benteng Akidah. Seolah-olah akidah kita sedang mau diserang dan ini bentengnya nih, dia di garda terdepan ini. Tapi dia menyajikan informasi-informasi yang menyudutkan pemerintah, terutama di masalah haji kemarin. Jadi dia menyudutkan pemerintah dengan satu sudut pandang saja. Mungkin ya di sisi lain mungkin pemerintah juga bisa juga dianggap kurang bijak karena lebih dahulu memutuskan untuk membatalkan haji sebelum ada pengumuman resmi dari pemerintah Arab. Tetapi kan pemerintah juga punya alasan, Gus. Itu tadi masalah teknis yang tidak mungkin kita persiapkan dalam waktu yang singkat sambil menunggu pemerintah Saudi kondisi yang belum menentu. Dan kondisi yang belum menentu. Nah, seharusnya kan itu harus imbang, Gus. Jadi sudut pandang masalah pemerintah yang terburu-buru memberikan keputusan dengan pertimbangan pemerintah yang punya alasan sendiri, itu kan harus sama-sama disajikan seharusnya. Tapi channel ini lebih mendorong dan memfokuskan pembahasan bagaimana seolah-olah digiring pemerintah itu zalim, Kementerian Agama itu tidak mengerti umat Islam, malah memang sengaja. Ya itu tadi saya sampaikan, Mas Sofyan, kayaknya memang ada problem ideologi yang sangat mendasar sekali, sehingga kemudian ada sekelompok saudara-saudara kita yang berupaya untuk terus menggoreng, berupaya untuk terus menggiring opini publik agar muncul stigma negatif terhadap pemerintah, menghilangkan secara sedikit demi sedikit trust kepada pemerintah, yang kepercayaan kepada pemerintah akhirnya sedikit demi sedikit terkikis begitu. Ya, saya tidak mengatakan bahwa pemerintah benar semua. Betul. Ya, kita memang harus kritis kepada pemerintah, harus karena salah satu daripada ciri demokrasi yang baik itu ya masyarakatnya harus kritis. Namun kritis itu harus berdasarkan dengan informasi yang tepat, harus berdasarkan dengan ilmu. Ya, jangan hanya asbun saja kan, asal bunyi saja tanpa ditopang oleh data, ditopang oleh informasi yang tepat, sehingga tidak memunculkan masalah yang lain nanti. Cuman untuk orang-orang yang itu ya, kalau bahasa ini ya, bahasa orang-orang yang lagi ini ada kadrun dan segala macam, saya nggak mau ikut-ikut pakai itu. Mereka cukup melabeli dengan agama itu cukup sudah, Gus. Artinya mau informasi itu sebenarnya adalah hoax, hanya hasil dari gorengan, provokatif dan segala macam. Pokoknya kalau sudah ada pakai embel-embel agama
apalagi benteng akidah yang membela akidah itu kayaknya orang langsung percaya. Dan ini persepsi seperti ini yang juga harus kita sadari bahwa tidak semua hal yang dilabeli dengan agama itu memang betul-betul membela agama. Kadang itu hanya dijadikan sebagai alat untuk tujuan-tujuan lain, entah itu oleh kelompok, oleh sebagian orang dan lain sebagainya. Seperti itu, Gus. Jadi sahabat Kopi Sufi Channel, ini menjadi pelajaran untuk kita semua agar kita lebih bijaksana dalam berpikir, dalam bertindak, terutama di era media sosial saat ini, Gus ya, yang begitu bebas, sulit untuk kita filter. Tetapi ada baiknya jika kita menemukan berita-berita yang sekiranya kita masih ragu akan kebenarannya, itu kita cross check dulu. Kalau nggak bisa cross check sendiri di HP, googling, itu sebenarnya mudah, Gus. Saja ada berita ini langsung googling, saya cari dari berbagai sumber perbandingan, dibuat perbandingan. Hanya kita menemukan kesimpulan yang lebih tepat dan lebih bijak gitu. Atau kalau misalnya Anda tidak memiliki kemampuan untuk mandiri mencari dan melakukan cross check, itu bisa bertanya kepada orang yang paham, tokoh-tokoh agama, kepada penyuluh agama, pada kiai-kiai pesantren, orang-orang sekitar lah yang kompeten dalam hal itu. Betul. Baik sahabat Kopi Sufi Channel, itulah perbincangan obrolan kita hari ini berkolaborasi dengan Gus Hamid ya. Ini dai muda penyuluh agama Kecamatan Silo. Semoga saja kita masih bisa bertemu lagi, Gus ya. Terima kasih atas kehadirannya di channel ini, channel Kopi Sufi. Terima kasih. Akhirnya dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Kopi Sufi Channel, channel yang penuh dengan inspirasi dan kreasi.